Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini nih, kita mau coba kupas tuntas topik yang rumit ya, dan penting banget. Narkoba. Betul, kompleks ini. Anda mungkin udah sering dengar lah ya, beritanya di mana-mana. Tapi sebenarnya apa sih yang dirasain sama pecandu itu? Terus jenisnya apa aja? Dan, nah ini penting, gimana hukum di Indonesia mandangnya? Kita udah kumpulin beberapa sumber nih. Iya, kita bakal coba gali ya. Ada dari video Kok Bisa, itu jelasin sensasi sabu-sabu. Terus ada artikel dari BNN Kalteng sama Alo Dokter. Nah, ini soal jenis-jenis sama efeknya. Oke. Satu lagi, kita juga lihat dari jurnal hukum, karyanya Pak Lilik Mulyadi. Ini fokus ke pemidanaan pengedar versus pengguna. Menarik nih. Sip. Jadi misi kita hari ini, pertama, coba pahami kenapa orang bisa kecanduan ya. Terus kenali bahaya berbagai jenis narkoba. Dan ini nih yang sering jadi perdebatan. Kita bongkar dilema hukumnya. Antara menghukum sama merehabilitasi pengguna. Mari kita urai bareng-bareng ya. Siap. Mulai dari mana nih kita? Oke, pertanyaan paling dasar dulu deh. Kenapa sih orang bisa tergoda sama barang ini? Sumber Kok Bisa tadi kan ngasih gambaran ya soal efek instan sabu-sabu. Katanya rasanya tuh super seneng. Iya, euforia gitu. Energi rasanya meledak-ledak, terus jantung juga deg-degan kenceng. Nah, ini karena otak kita itu dibanjiri dopamin, hormon bahagia tuh loh. Tapi jumlahnya nggak wajar, berlebihan banget. Wah, kedengerannya enak sesaat ya. Nah, itu dia. Sensasi dahsyat itu cuma awalnya aja. Kayak naik roller coaster ke puncak. Tapi begitu efeknya hilang, jatuhnya dalam banget. Cemas, depresi berat. Otak yang udah kena dopamin tadi jadi nagih lagi. Cuma biar normal gitu ya rasanya. Betul, cuma buat ngerasa oke aja. Disitulah kecanduan mulai. Dan celakanya, dosisnya mesti naik terus buat dapat efek yang sama. Ujung-ujungnya ya bisa fatal, nyawa taruhannya. Kalau tanda-tandanya gimana? Selain yang dirasain itu. Yang kelihatan gitu. Oh, jelas kelihatan kok lama-lama. Fisik pasti menurun drastis. Terus jadi susah fokus, emosinya juga naik turun gak jelas. Nah, yang lebih berat lagi itu pas mau lepasnya. Gejala putus zat itu ya. Sakau. Iya, sakau. Itu beneran ada dan nyiksa banget. Pusingnya minta ampun, cemas terus-terusan, bahkan bisa sampai halusinasi. Nggak gampang sama sekali. Aduh, tapi bukan berarti nggak bisa lepas kan ya? Oh, tentu bisa. Tapi ya itu tadi butuh dukungan kuat sama rehabilitasi. Untungnya nih, di Indonesia, kalau pecandu lapor diri secara sukarela, itu bisa dapat rehabilitasi gratis loh dari pemerintah. Oh iya, menarik juga ya pendekatannya. Iya, ini kan kontras ya sama kebijakan yang keras banget buat pengedar, ancaman hukuman mati misalnya, yang ternyata didukung mayoritas hakim loh menurut risetnya Pak Lilik Mulyadi. Atau kayak dulu di Filipina, pendekatannya kan keras banget. Tapi ya masalah narkoba ini akarnya seringkali rumit, ada kaitannya sama kemiskinan, pendidikan gitu-gitu. Oke, jadi kita udah dapat gambaran soal kenapa orang terjerat. Sekarang coba kita lihat apa aja sih jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Sumber dari BNN sama Alo Dokter kan ngejelasin ini ya, klasifikasinya gimana tuh? Iya, banyak banget jenisnya. Umumnya sih dibagi berdasarkan efek utamanya ke tubuh kita. Ada halusinogen, ini yang bikin halusinasi, contohnya LSD. Terus stimulan, ini yang macu kerja jantung sama otak. Nah, ini contohnya sabu sama ekstasi. Yang bikin meledak-ledak tadi ya? Betul. Terus ada depresan, ini kebalikannya, bikin tenang atau ngantuk. Contoh paling umum heroin atau putau. Ada juga kelompok adiktif lainnya, ini zat-zat yang bikin ketergantungan kuat banget, kayak ganja. Coba kita bahas beberapa yang paling umum deh. Sabu tadi udah ya, sensasinya. Efek jangka panjangnya gimana? Sabu atau metamfetamin itu, selain efek stimulan tadi, dampak jangka panjangnya ngeri. Kerusakan gigi parah, sering disebut mad mouth, terus masalah kulit, jantung, paranoia yang ekstrim, sampai kerusakan otak permanen. Lalu heroin atau putau? Nah, heroin ini dari opium. Kecanduannya cepet banget, efek awalnya memang tenang, seneng sesaat, tapi cepet banget bikin ngantuk berat. Risiko terbesarnya itu henti napas, overdosis, dan ya kematian. Sangat berbahaya. Kalau ganja gimana? Ini kan sering jadi perdebatan ya, ada yang bilang ringan. Ganja atau cimeng dari tanaman cannabis sativa. Efeknya memang bisa bikin rileks atau euforia ringan pada sebagian orang. Tapi di sisi lain bisa juga ganggu fungsi kognitif, ingatan jangka pendek, masalah pernafasan kalau dihisap,
Dan bisa memicu cemas atau paranoia juga. Nggak semua orang reaksinya sama. Dan yang jelas, di Indonesia statusnya ilegal. Selain itu, Ada kokain, ekstasi. Ya, kokain itu bubuk putih dari daun koka, euforianya cepet, tapi singkat, tapi adiktifnya kuat. Risikonya ke jantung bisa bikin cemas, depresi, bahkan anosmia atau kehilangan penciuman. Ekstasi ini turunan amfetamin, bikin semangat, kadang ada halusinasi ringan, tapi bahayanya dehidrasi parah, suhu tubuh naik drastis atau hipertermia, masalah jantung, dan gangguan mental setelah efeknya hilang. banyak banget ya jenis dan bahayanya. Bahkan zat legal kayak alkohol atau nikotin rokok juga adiktif kan? Betul, jangan lupakan itu. Alkohol, nikotin, bahkan kafein pun punya potensi adiktif, meski mungkin level dan dampak sosialnya beda-beda. Nah, ini bawa kita ke aspek hukumnya di Indonesia. Ini yang sering bikin bingung juga. Tadi disebut jurnal Pak Lilik Mulyadi ada UU Narkotika sama Psikotropika ya? Iya, UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sama UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, di UU narkotika itu ada pembedaan yang secara teori cukup jelas antara pengedar sama pengguna. Bedanya di mana tuh definisinya? Definisi pengedar itu luas banget. Pokoknya semua kegiatan distribusi. Nyalurin, jual, beli, buat diedarin lagi, ngangkut, nyimpen, bahkan cuma nguasain aja tapi niatnya buat diedarin. Ancamannya serius banget. Pidana mati, seumur hidup, atau penjara bisa belasan sampai puluhan tahun. Ditambah denda yang gede banget, miliaran. Wow. Tadi disebut hakim banyak yang setuju hukuman mati ya buat pengedar. Iya, menurut survei di penelitian Pak Lilik Mulyadi itu mayoritas hakim setuju dengan penerapan hukuman mati untuk pengedar narkotika. Jadi sikap hukumnya tegas sekali untuk jaringan peredaran. Oke, itu pengedar. Nah, kalau pengguna gimana? Ini kan yang katanya dilema tadi. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Ayat berikutnya di pasal itu secara eksplisit bilang kalau pengguna atau pecandu narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini kalau terbukti dia cuma korban penyalahgunaan. Jadi undang-undang melihat pengguna itu sebagai pelaku tindak pidana, tapi sekaligus juga sebagai korban yang butuh pertolongan. Jadi secara hukum ada jaminan rehabilitasi ya? Secara teks hukum, iya. Pasal 54 juga menjamin itu. Bahkan bisa gratis kalau lapor diri tadi. Mahkamah Agung juga udah ngularin panduan buat hakim, namanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Isinya kriteria kapan hakim bisa memutuskan pengguna itu direhabilitasi aja. Kriterianya apa aja tuh? Misalnya dia ketangkep tangan pas lagi pakai, barang buktinya cuma sedikit buat sekali pakai, hasil tes urinnya positif, dan yang penting dia bukan bagian dari jaringan pengedar atau bandar. Kedengarannya bagus ya aturannya. Tapi tadi dibilang prakteknya sulit. Kenapa gitu? Nah, betul. Disinilah gap antara hukum di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Membuktikan status korban penyalahgunaan di pengadilan itu ternyata nggak gampang. Seringkali jaksa lebih mudah nuntut pakai pasal memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak. Yang hukumannya lebih berat itu ya? Iya, yang ancamannya lebih berat dan seringkali nggak membuka opsi rehabilitasi. Data dari beberapa pengadilan yang dikutip di jurnal itu nunjukin kalau putusan rehabilitasi itu masih jarang banget dibanding vonis penjara buat pengguna. Jadi ada tantangan besar dalam implementasinya. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kecanduan narkoba itu jelas banget siklus yang merusak, pemicunya kimiawi di otak kita, jenisnya macam-macam, bahayanya juga nyata. Dan dari sisi hukum, Indonesia tegas banget sama pengedar, tapi punya pendekatan yang bisa dibilang agak ambigu ya buat pengguna, antara mau dipenjara atau direhabilitasi, dan pelaksanaan rehabilitasi ini yang masih jadi PR besar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan juga. Kalau kita lihat pengguna itu seringkali adalah korban dari banyak hal ya, kemiskinan, kurang pendidikan, masalah sosial, tapi di sisi lain dia juga pelaku tindak pidana. Iya benar. Dilema banget. Pertanyaannya, gimana caranya sistem hukum, kesehatan, dan sosial kita ini bisa kerja bareng? Biar seimbang gitu antara ngasih hukuman, ngobatin lewat rehabilitasi, sama mencegah di hulunya. Gimana biar kita bisa nyentuh akar masalahnya, nggak cuma ngurusin gejalanya aja? Pertanyaan penting banget itu tuh. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.